Kenapa kita tidak malu? Ya, ini mohon maaf saya berikan contoh. Pada saat anak kita perempuan dijemput oleh pacarnya, paman, tante saya jemput ya si fulana. Baik, silakan nak. Silakan apa ini? Silakan zina? Karena akan dibawa ke bioskop, ke taman, ada yang bawa ke kuburan. Kenapa dibilang silahkan? Kenapa nggak jaga kemuliaan nama kita dan kedudukan anak kita, kemuliaan dia? Karena nggak bilang, kalau mau bawa anak saya nikahi, selesai, nikah silahkan, gitu kan? Kita tinggal tambah satu piring makanan di atas meja makan kita, anak kita aman, kita pun aman, nama baik kita aman, nama baik kita aman juga. Kalau dia hamil, cucu kita jelas status nasabnya, ada warisannya, kan gitu. Subhanallah, misalnya bulan depan datang laki-laki lain. Lalu tetangga tanya, siapa ini bu? Oh itu pacar anak saya. Loh yang bulan lalu mana? Sudah putus. Gak apa-apa, gak malu. Kenapa diputus? Anak saya gak suka. Bulan lagi depan ada lagi pacar baru. 7-8 kali ganti gak apa-apa. Tapi kalau pasang tenda depan rumah menikah, malu. Ajaib ini. Kenapa kita malu untuk menikahkan anak kita? Dan ingat poin penting. Ya. Jangan pelanggaran agama yang terjadi pada diri kita, Bapak Ibu sekalian, kita wariskan ke anak-anak. Ada ibu-ibu dulu hamil di luar nikah, anaknya juga begitu. Gak apa-apa ibu dulu gitu kok. Ayah dulu begitu kok, gak apa-apa, bebas. Nanti juga sadar sendiri. Loh, subhanallah. Kenapa kita nggak tutupin kesalahan kita sama Sang Pencipta Allah dengan memperbaiki keturunan kita? Kalau kita umur 34 tahun, 30-40 tahun baru kenal Al-Quran, anak kita harus hafal Quran di bawah 10 tahun. Harusnya gitu. Kita baru tutup aurat di umur 40 tahun, anak kita dari kecil pakai jilbab, biasakan gitu. Biasakan mereka kenal Al-Quran, biasakan mereka majelis ilmu, biasakan mereka kenal agama, tutupin kesalahan kita di situ. Jangan malah sebaliknya. Sehingga kita bisa panen pahalanya. Ya. Jadi memang pernikahan kembali lagi tadi adalah bahtera pahala yang sangat besar. Tinggal diniatkan ibadah. Dan saya bilang tadi, mudahkan pernikahan. Jangan dipersulit. Siapapun di bawah naungan kita, anak kita, saudara kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Itu di dalam surah An-Nur ayat 32. Allah berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un 'alim." Surah An-Nur ayat 32 ya, surah nomor 24 ini Bu ya. Dan nikahkanlah, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Jangan biarin bujang dan gadis ini begitu saja. Gejolak syahwat mereka besar. Kita pernah lalui masa-masa umur itu. Biasanya dikenal dengan masa-masa puber. Kenapa nggak dibiarkan mereka punya pelampiasan yang baik? Allah bilang itu. 1400 tahun yang lalu firman ini turun dan nikahkan. Ya, kawinkan orang-orang sendirian di antara kamu. Dan orang-orang yang layak juga kawin atau menikah dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin. Nah ini kalau ada yang bilang, tapi kan Ustaz anak saya belum punya pekerjaan. Ya, belum tamat kuliah. Gitu kan? Maka Allah bilang, jika mereka miskin, Allah akan mengayakan mereka, memampukan mereka. Dengan karuniahnya, maksudnya dengan pernikahan itu ya. Dan Allah maha luas pemberian lagi maha mengetahui. Dan dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu di pernikahan. Orang kalau sudah nikah itu beda, karena suami istri sudah digabung rezekinya nih. Ya. Beda dengan kalau dia masih sendiri. Juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain riwayat An-Nasa'i, ada 3 orang yang pasti Allah kasih rezeki. Salah satunya wan-nakihu alladhi yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Jadi memang dia adalah ibadah yang harus benar-benar kita perbaikin. Jadi sekarang tekankan kepada diri kita, kalau dulu niatnya hanya karena suka, orang tua suruh, karena faktor umur, faktor ekonomi, kesempatan, ini semua dihilangkan. Supaya yang Bapak Ibu sudah lalui 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun rumah tangga ini bernilai pahala. Diniatkan untuk itu. Dan jangan tunda-tunda pernikahan itu karena memang dia bagian daripada perintah agama. Ya. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada anak-anak muda, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian anak-anak muda, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah punya kemampuan nikahlah. Ya, hadits ini berlaku pada ayah dan ibu si anak tadi. Karena yang menikahkan mereka ayah dan ibunya yang membantu dan memudahkan gitu ya. Siapa yang sudah bisa mampu
Nah di sini khilaf di antara ulama. Apa makna ba'ah? Kemampuan. Ada yang mengatakan kemampuan itu adalah kemampuan biologis saja. Selama si laki-laki sudah siap biologis, dia tumpahkan spermanya, istrinya hamil, dia siap, mulai dia akad nikah, mulai menafkahi istrinya, dia punya anak siap status ayah, dan si perempuan siap juga menerima sperma suaminya, lalu hamil, lalu jadi ibu, selain suami, maka sudah ba'ah namanya, mampu. Ada juga yang menghubungkan ini dengan finansial, kemampuan finansial, tapi ini sedikit. Yang banyak mengatakan al-ba'ah adalah kemampuan biologis. Kalau ibu sudah pernah dengar, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, ada riwayat pernah ada wanita datang kepada Nabi SAW di Madinah lalu menawarkan dirinya, mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda ingin menikahi saya siap. Gitu. Maka Nabi SAW melihat, tapi Nabi tidak ada hajat. Beliau tidak ada hajat pada saat, lalu beliau mengatakan kepada jemaah yang hadir di masjid, siapa yang mau menikahi wanita ini? Maka kata seorang laki-laki, saya Rasulullah. Angkat tangan orang itu. Kata Nabi SAW, apa yang kamu bisa jadikan sebagai mahar? Dia bilang, saya tidak punya apa-apa, miskin. Nggak ada apa. Apa kata Nabi SAW? Iltamis walau khatama min hadid. Coba keluar cari walaupun cincin dari besi. Bukan perak ya. Cari besi, buat lingkaran, jadikan cincin supaya jadi mahar. Orang ini keluar masjid, masuk lagi. Nggak ada ya Rasulullah. Besi aja nggak dapat. Gitu. Saking susahnya. Apa kata Nabi SAW? Apa yang kau punya? Apa kau punya ayat-ayat Al-Quran kau hafal? Dia bilang, iya. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kau dan itu maharnya. Pernah dengar Ummu Sulaim nggak? Belum pernah dengar? Julukannya beliau Gumaisa atau Rumaisa. Ini salah satu sahabat Nabi yang perlu ibu-ibu baca kisahnya. Beliau ibunya Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ini membantu Nabi, menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Dia yang bawa anaknya. Ya Rasulullah, ini anak saya jadikan pembantu anda. Sehingga menjadi perawi hadis yang banyak. Menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Ummu Sulaim ini, waktu suaminya meninggal, namanya Malik, tapi suaminya meninggal dalam keadaan kafir ya. Dia ajak masuk Islam, tidak mau, terus ribut sama teman-temannya, musuhnya, mati terbunuh. Ringkas cerita, ada teman suaminya namanya Abu Talha. Abu Talha ini orang kaya, orangnya tampan. Dia lamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, laki-laki seperti anda tidak ditolak. Nggak ada orang perempuan tolak seperti anda. Maksudnya orangnya baik, turunannya baik, orang punya kelebihan fisik, punya kelebihan harta, nggak ditolak. Tapi saya muslimah, anda kafir. Nggak boleh dalam Islam menikah begini. Kalau anda mau masuk Islam, maka saya jadikan maharku masuk Islam anda. Nggak usah kasih duit. Syahadat anda mahar saya. Maka kata Abu Talha, saya siap. Baik, pergi ke Nabi syahadat, lalu nikah. Berarti maharnya ayat Al-Quran bisa, syahadatnya perempuan itu bisa. Pernah baca dalam surah Al-Qasas, Nabi Musa AS, waktu beliau dikejar Fir'aun, lalu pergi ke Madian, ketemu dengan Syuaib, lalu menikah dengan salah satu anak Syuaib. Apa maharnya? Nabi Musa nggak punya harta. Bekerja selama 8 kali musim haji. Membantu ngambilin air, gembala domba, itu maharnya. Nabi Musa penuhi. Nabi Syuaib mengatakan, kalau kamu lengkapkan 10 kali haji, terserah kamu. Kata Nabi Musa SAW, baik, kita sepakat dulu 8 haji. Kalau yang 2 tahunnya lagi itu nanti kita lihat. Saya tidak bisa janjikan, tapi kita lihat perkembangannya. Gitu. Jadi Nabi SAW motivasi, wahai sekalian anak muda yang disuruh. Siapa yang sudah mampu menikahlah. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, karena dia lebih menjaga penglihatan mata dari yang haram. وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, lebih menjaga kemuliaannya kemaluan. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Dan siapa yang belum mampu, maka dia sebaiknya memperbanyak puasa, karena itu akan jadi tameng bagi dia.